katakanlah dia bukanlah makanan atau minuman. Pemirsa Intens Investigasi. Di balik duka mendalam atas wafatnya selebgram Lula Lava, kini perhatian warganet mendadak tertuju pada sebuah produk yang dikenal dengan sebutan Whip Pink. Apa sebenarnya benda mungil ini dan mengapa keberadaannya kini dianggap berbahaya jika disalahgunakan? Benarkah jika disalahgunakan, gas yang seharusnya hanya digunakan untuk membuat whipped cream pada makanan malah bisa merenggut oksigen dalam paru-paru seketika? Apa yang sebenarnya terjadi pada otak manusia saat gas N2O ini menghancurkan metabolisme vitamin B12 secara permanen? Benarkah ancaman kematian itu bisa datang hanya dalam satu tarikan napas? Seperti apa pula DJ seksi Dinar Candy memberikan pengakuan eksklusif yang menggetarkan, di mana usai dirinya bersuara di media sosial justru muncul rentetan pengakuan netizen tentang korban-korban lain yang diduga tewas setelah menghirup zat yang sama. Dan bagaimana pula di tengah penyelidikan polisi yang masih bergulir, pengacara kondang Hotman Paris dan Irjen Pol Ricky Sitohang menganalisis kasus meninggalnya Lula Lava. Benarkah adanya kejanggalan mengingat polisi hingga kini masih memeriksa beberapa saksi, salah satunya adalah Reza Arab, kekasih Lula Lava? Mungkinkah ada unsur pidana yang tersembunyi di balik tragedi nahas di apartemen mewah tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Di tengah sorotan publik pasca wafatnya selebgram Lula Lava, kini perhatian warganet mendadak tertuju pada sebuah produk yang dikenal dengan sebutan Whip Pink. Whip Pink mendadak menjadi perbincangan hangat bukan karena fungsi dan kegunaannya, melainkan karena potensi bahaya yang mengintai jika disalahgunakan. Secara eksklusif, seorang profesor ahli kimia toksikologi pun membedah kandungan di balik tabung mungil tersebut. Di dalamnya terdapat gas N2O atau dinitrogen oksida yang lebih populer dikenal sebagai gas tawa. Secara fungsi, gas ini memang legal dan berguna sebagai bahan pendorong dalam pembuatan whipped cream pada makanan. Namun, sang ahli memperingatkan dampak fatal jika gas ini dihirup secara berlebihan demi mendapatkan efek tertentu. Menurut penjelasannya, gas N2O memiliki kemampuan untuk menyingkirkan oksigen utama yang sangat dibutuhkan dalam sistem pernapasan manusia. Jika kadar oksigen dalam tubuh menurun drastis akibat terlalu banyak menghirup gas tawa ini, risikonya tidak main-main, mulai dari gangguan pernapasan berat hingga ancaman kematian yang datang seketika. Inilah penjelasan lengkap sang pakar. Ya, whipping atau katakanlah dia bukanlah makanan atau minuman ya. Whipping itu adalah suatu media antara bagaimana whipping itu digunakan karena dalam komposisinya mengandung gas N2O ya. Nah, gas N2O ini tentunya bekerja sebagai profilen mengangkat ya krim ataupun lemak susu lah, itu kemudian dia ditekan dan kemudian keluar dengan terbentuklah tekstur-tekstur yang biasa kita kenal dalam makanan lah, dalam industri makanan itu tekstur-tekstur yang lembut, yang itulah fungsi dari whipping dalam pengertian kandungan N2O. Dia adalah gas kimia N2O dan gas ini adalah gas yang memang dapat digunakan dan memang disahkan ya secara internasional juga ya. Dibolehkan penggunaan gas itu dalam makanan atau minuman, tetapi dia bukan langsung dikonsumsi dalam arti dihirup
ya, dia hanya sebagai suatu media saja. Kenapa? Karena gas ini akan cepat hilang gitu. Tapi dia memberikan atau meninggalkan suatu tekstur yang menarik bagi konsumen melihat, oh ada busa yang halus, lembut gitu kan, indah di bentuknya gitu. Dan itu memang kelebihan dari N2O ini. Tapi kelebihannya dia ini adalah kenapa digunakan untuk krim tadi, karena memang gas ini sifat kimianya, nah dia mudah larut dalam lemak dibanding dengan CO2 gitu ya, atau liquid nitrogen dan sebagainya. Kalau CO2 kan dia larut dalam air. Nah, karena yang digunakan adalah krim, yaitu lemak yang terkandung dalam susu, maka N2O adalah yang paling cocok. Dan itu yang sangat populer di dunia internasional dimanapun kalau kita bicara pemanfaatan gas N2O yang dalam hal ini menjadi komponen bagian yang dikenal dalam suatu produk yang namanya dikenal sebagai whipping itu. Lebih dalam lagi, sang ahli kimia toksikologi memaparkan fakta medis yang cukup mengerikan. Ternyata, jika gas N2O tersebut dihirup secara langsung dan berulang, zat ini mampu merusak metabolisme vitamin B12 yang ada di dalam otak. Dampaknya pun tak main-main, karena terganggunya vitamin penting ini dapat memicu komplikasi serius pada fungsi saraf dan organ tubuh lainnya, yang memperparah kondisi kesehatan secara keseluruhan. Sang pakar kembali menegaskan fungsi asli dari produk whipping tersebut. Secara regulasi, kandungan dinitrogen oksida di dalamnya memang dilegalkan. Namun secara eksklusif hanya sebagai senyawa pembentuk tekstur krim pada makanan dan minuman. Gas ini dirancang untuk bercampur dengan bahan pangan, bukan untuk dihirup langsung ke dalam paru-paru. Penyimpangan penggunaan inilah yang menjadi titik balik berbahaya bagi keselamatan nyawa seseorang. Simak ulasan medis selengkapnya berikut ini. Nah, kemudian gas ini persoalan kimia kan begitu, di satu sisi bermanfaat tapi di sisi lain ada risiko yang harus kita perhatikan, ya, yaitu ketika ya berlebih dalam hal ini karena dia berupa gas, kemudian kita terhirup berlebih, maka dia memberikan efek yang dikenal dengan efek yang berbahaya bagi kesehatan kita. Apa itu? Bisa susah bernapas, ya, terganggu, ya, kemudian membuat orang jadi pusing, ya, kemudian menyebabkan orang bahkan jatuh pingsan, bahkan bisa meninggal atau mati. Kenapa? Karena gas ini mampu ya menyingkirkan atau mengurangi kandungan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya dia tidak boleh memang dihirup gitu. Dan tidak ada kekhususan diizinkan gas ini disalahgunakan. Yang jadi masalah adalah penyalahgunaan atau disalahgunakanlah kalau gas ini untuk hal yang seperti itu. Jadi bahayanya seperti itu sangat cepat ya. Bahkan di dalam metabolisme tubuh akan terganggu ketika memproduksi vitamin B12 ya. Dan kemudian dengan adanya gas nitrogen dioksida ini menyebabkan dia tidak berfungsi B12-nya. Vitamin B12-nya itu. Nah, dan padahal vitamin B12 dibutuhkan oleh tubuh kita ya dalam konsumsi. Nah, jika itu terjadi, yaitu memperkuat gangguan-gangguan dari fungsi tubuh. Memang walaupun gas ini dulu dikenal gas lauknya, gas tertawa ya, dia emang bisa memicu kayak dopamin kita gitu ya. Kita bergairah sejenak gitu kan. Bahkan juga terkesan kayak kita halusinasi juga gitu ya. Tapi kembali lagi, gas ini adalah gas yang boleh digunakan dalam industri pangan dalam batas-batas yang terkontrol sesuai prosedur penggunaannya. Fenomena ini rupanya bukan hal baru di telinga DJ seksi, Dinar Candy. Secara eksklusif, Dinar membagikan pengalaman pribadinya saat sempat ditawari produk whipping berukuran kecil oleh seseorang. Godaannya pun cukup menggiurkan, di mana produk itu diklaim bisa memberikan rasa bahagia instan yang bertahan hingga pagi hari. Sebuah tawaran yang tentu saja terdengar janggal bagi siapapun yang tidak mengetahui efek samping di baliknya. Beruntung, Dinar memilih untuk bersikap skeptis dan menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Ia mengaku merasa bingung dengan iming-iming kebahagiaan semu itu, apalagi tujuannya datang ke klub malam hanyalah untuk bekerja profesional sebagai disc jockey selama 1 jam saja.
Sebenarnya Dinar nggak terlalu paham, cuman aku tuh beberapa kali di klub, ada di beberapa kota, dan kemarin aku sempet nge-DJ ke luar negeri juga. Terus aku sempet ditawarin kayak model pot kecil banget, mungkin dia bukan beli di klubnya ya, kayak dari luar dia bawa ke klub, aku lagi nge-DJ, terus dia tuh kayak nawarin aku kayak, kayak intinya gini lah, kayak sedot dong sekali aja, nanti tuh kayak efeknya itu kayak lu bakal enak banget sampai pagi lah. Kenapa enak sampai pagi? Kita kan curiga ya kan, enggak, gue nggak minum yang aneh-aneh, aku bilang gitu kan, karena kan aku tur lagi banyak juga ya kan, nggak mau lah aku aneh-aneh, yang ada kita kena masalah. Nggak tahu, katanya bisa happy sampai pagi katanya. Capek dong kata aku lagi tur keluar kota, terus dia bilang ini bisa happy sampai pagi. Aku nge-DJ sejam aja kata aku nge-DJ sejam aja. Anak-anak muda lah, masih umur kayak 30-35 gitu. Dampak dari keberanian Dinar Kendi bersuara di media sosial rupanya membuka hal yang mengejutkan. Tak lama setelah unggahannya viral, kolom komentar Dinar dibanjiri pengakuan dari sejumlah netizen yang mengisahkan kejadian serupa. Mereka menyebut ada orang-orang lain yang juga telah wafat yang diduga kuat terjadi setelah mengonsumsi atau menyalahgunakan produk whipping tersebut secara berlebihan. Menyadari betapa seriusnya ancaman ini, Dinar Kendi pun memberikan pesan menyentuh kepada publik. Ia mengingatkan agar kita semua lebih peduli, saling menolong, dan merangkul teman maupun keluarga terdekat agar tidak terjerumus dalam penggunaan produk-produk berbahaya demi kesenangan sesaat. Baginya, kepedulian dari orang sekitar adalah benteng pertahanan terkuat agar tragedi serupa tidak kembali memakan korban. Inilah pesan mendalam dari Dinar Kendi. Aku kan upload yang aku tahu ya, kronologis yang aku upload di sosial media, dan ada beberapa orang yang komen memang katanya teman-temannya udah jadi korban kayak gitu, yang meninggal seperti itu. Iya, aku kan baca-baca, berarti ngeri banget ya ini gitu, kalau nggak kontrol. Itu anak-anak muda banget loh, yang mas tuh anak-anak muda yang terjerumus. Ini yang ketangkap kemarin aja umurnya masih 24 loh. Maksudnya itu Gen Z ya. Maksudnya ya buat orang tuanya ya, kalau anak lagi gaul di luar, siapa tahu kan teman-temannya iseng ngajak-ngajakin, itu sih yang harus pendekatan ke anak lebih ngejaga, lebih waspada. Kan kita kalau dia udah kecanduan kasihan juga gitu kan. Inilah makanya yang harus patut diwaspadai. Ini tuh kayak hal-hal sepele, kayak pot itu kan kita pikir kayak vape kan, takutnya kayak gitu. Kalau orang-orang yang masih, maksud Gen Z ya, Gen Z itu kan pasti polos ya kan, masih belum ngerti apa-apa. Itu sih yang patut diwaspadai. Ibu-ibu sama bapak-bapak harus jaga anak-anaknya gitu, karena misalkan dikasih barang apapun sama orang yang nggak dikenal, jangan mau-mau aja gitu, karena kan isinya itu katanya apa, ada gas helium apalah, nggak tahu aku juga. Mereka itu gini ya, mungkin kelihatannya sih mereka cari perhatian, terus mau bergaul lebih dewasa lagi, cuman salah jalan kayak gitu. Dan mungkin pendekatan orang tua kan kadang-kadang kita ada yang nggak deket sama orang tuanya kayak gitu. Nah itulah mungkin yang bikin dia kebawa kemana-mana kayak gitu sih. Maksud tuh di sini tuh Dinar bukan bukan mau menghakimi atau siapa. Maksud tuh kita saling melindungi. Aku mau saling melindungi gitu, kita saling mengingatkan efek jangka panjangnya seperti apa. Apalagi kalau masih muda kan sayang banget organnya gitu. Setelah meninjau peringatan pakar toksikologi terkait risiko fatal penyalahgunaan gas oksida nitrogen whipping, lantas bagaimana pula Hotman Paris dan Irjen Pol Riki Sitohang menganalisis kasus meninggalnya Lula Lava? Benarkah adanya kejanggalan? Mengingat polisi memeriksa beberapa saksi, salah satunya adalah Reza Arab, kekasih Lula Lava. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Di sisi lain, prosedur hukum terkait kematian yang menjadi sorotan publik ini turut memicu komentar dari Irjen Pol Ricky Sitohang. Terkait keputusan pihak keluarga yang menolak dilakukannya otopsi, Sang Jenderal Bintang 2 ini menegaskan bahwa hal tersebut memang merupakan hak sepenuhnya dari pihak keluarga. Namun, ia juga memberikan catatan penting bahwa ada langkah tindak lanjut yang tetap bisa diambil oleh aparat penegak hukum. Ricky Sitohang menjelaskan bahwa proses penyelidikan tidak berhenti begitu saja. Jika dalam hasil penelitian dan pengembangan bukti-bukti nantinya ditemukan indikasi penyebab kematian yang tidak wajar, pihak penyidik memiliki kewenangan penuh untuk melakukan ekshumasi atau menggali kembali kuburan demi kepentingan pemeriksaan ulang. Sebuah langkah hukum yang diambil demi memastikan kebenaran dan keadilan terungkap secara terang benderang. Berikut penuturan lengkap Irjen Pol Ricky Sitohang. Yang menjadi pokok permasalahan bahwa pihak kepolisian dengan melihat posisi daripada korban dengan mati tidak wajar, memang harus melakukan suatu tindakan hukum. Seyogianya sebenarnya kalau mati tidak wajar itu harus diotopsi, jadi ketahuan bahwa dia mati karena apa. Apalagi diketahui ataupun ditenggarai ada obat-obat di sekitar tersebut. Itu kan perlu penelitian daripada pihak penyidik. Apakah obat ini termasuk zat terlarang atau memang obat peruntukan untuk kesehatannya, kan perlu penelitian. Sehingga penyidik tidak segera mengumumkan itu karena perlu penelitian yang komprehensif. Secara final baru dia akan publikasikan. Jadi kalau seandainya pihak keluarga tidak memberikan persetujuan untuk diadakan otopsi, hanya visum luar saja, itu hak keluarga. Tapi perlu diketahui ini kan ada langkah tindak lanjut. Apabila dari hasil penelitian daripada pihak penyidik benar-benar memang kematian ini tidak wajar, itu bisa gali mayat. Akan diperiksa ulang lagi sepenyebab kematiannya. Saksi-saksi yang mengikat kepada itu diperiksa secara komprehensif. Pasti akan di cross check antara RT dengan satpamnya, juga kemungkinan dengan pacar yang bernama Reza tersebut. Nah, sehingga nanti bisa dalam gelar perkara penyidik menentukan penyebab kematiannya. Selain itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut memberikan tanggapan tajamnya. Sang praktisi hukum senior ini menyoroti langkah cepat kepolisian yang telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk kekasih mendiang Reza Oktavian atau yang akrab disapa Reza Arab. Menurut Hotman, pemanggilan para saksi kunci ini bukanlah tanpa alasan. Hotman Paris juga menyebut bahwa langkah kepolisian tersebut merupakan sinyal kuat adanya kecurigaan tertentu yang sedang didalami oleh penyidik. Dalam perspektif hukum, pemeriksaan orang-orang terdekat menjadi pintu masuk utama untuk mengurai teka-teki di balik sebuah peristiwa yang menyita perhatian publik. Polisian kan lagi meneliti penyebab kematiannya apa, ya tergantung hasil temuan lah. Mungkin dari pihak kepolisian ada kecurigaan. Selain analisis hukum dari Hotman Paris dan Irjen Pol Ricky Sitohang soal kasus Lula Lafah, lalu seperti apa juga analisis dari pakar kriminolog terkait unsur pidana dalam wafatnya Lula Lafah? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tak hanya analisis dari praktisi hukum, kasus ini pun tak luput dari perhatian kriminolog senior Adrianus Meliala. Adrianus menyebut bahwa pihak kepolisian pastinya telah bergerak cepat melakukan olah TKP secara mendalam. Ia meyakini bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebenarnya sudah dikantongi oleh penyidik, dan hal itulah yang menjadi dasar kuat mengapa serangkaian pemeriksaan saksi masih terus bergulir hingga saat ini.
Namun, saat berbicara mengenai potensi jeratan hukum, Adrianus memberikan analisis yang cukup menyejukkan tensi publik. Menurutnya, jika melihat fakta-fakta yang ada saat ini, kemungkinan adanya unsur pidana dalam peristiwa wafatnya Lula Lava dirasa masih terlalu jauh. Meski begitu, jika sepanjang fakta-fakta dalam pembuktian yang ditemukan polisi mengarahkan adanya unsur pidana, maka tentu saja polisi akan mentersangkakan seseorang. Ya saya kira kita bicara fakta saja ya, bahwa sepanjang memang fakta-fakta dalam pembuktian itu mengarah demikian, ya kita tentu polisi akan mentersangkakan seseorang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perangan itu saya kira ada kaitan juga dengan kesulitan bernafas. Jadi kalau GERD itu naik ke atas ke lambung dan mengisi rongga nafas, maka tentu bisa dibayangkan sakit sekali ya. Yang nggak usah jauh-jauh, saya pun juga pernah mengalaminya. Sakit sekali, dan saya masih bisa berdiri dan bereaksi karena saya tidak mengalami atau mengkonsumsi obat tidur atau mengkonsumsi obat yang lain. Jadi begitu ada tersesak langsung saya bisa berdiri. Nah, bayangkan bahwa ketika korban itu pada saat mengalami GERD dan kemudian tengah mengkonsumsi obat tidur atau obat yang lain, maka kemudian dia nggak bisa bereaksi ya, dan maka lalu kemudian yang ada adalah walaupun dia merasa sakit tapi kemudian nggak bisa bereaksi secara proporsional dan kemudian lalu tercekik dan seterusnya lewat gitu. Saya kira apa yang dilakukan proporsional ya, mengumpulkan berbagai alat bukti tadi yang tadi saya katakan, dan sebelum itu semua tercukupi, belum diadakan penetapan kasus dan kemudian belum diadakan satu rilis. Jadi di mana salahnya? Itu kan dugaan kita ya. Nah, makanya kemudian dalam rangka pemeriksaan visum itu lalu dicek tuh apakah memang obat-obat tersebut ada nggak terdapat dalam lambung korban. Kalau memang terdapat dalam lambung korban, maka tentu bisa dipastikan bahwa korban mengkonsumsinya. Itu pun juga perlu dicek lagi lewat pemeriksaan laboratorik histopatologik ya misalnya, tentang apakah konsumsi itu sudah sampai pada satu dosis yang mematikan misalnya ya. Nah, itu kan semua perlu proses kan, dan saya kira apa yang dilakukan polisi itu sesuai dengan pendekatan scientific crime investigations ya. Jadi di mana salahnya? Saya tidak melihat ada pun hal yang salah dalam hal ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.